Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzadin Mujib, kelas 11 TKJ 1 NES 7169. Saya akan membacakan tugas teori ke-9, soal esai pertemuan kedua, materi keamanan jaringan komputer nomor 1 sampai 43. 1. Sebutkan kepanjangan dari AAA dalam keamanan jaringan komputer di video tersebut. Authentication, Authorization, Unfolding. 2. Proses untuk membuktikan bahwa pemakai yang mengakses sistem baik secara lokal maupun remote merupakan pemakai yang sebenarnya. Kalimat tersebut merupakan penjelasan dari authentication. 3. Jelaskan yang dimaksud dengan authorization dalam keamanan jaringan komputer. Proses untuk memberikan hak akses kepada pemakai terhadap sumber daya yang ada. 4. Jelaskan yang dimaksud dengan accounting dalam keamanan jaringan komputer. Proses pencatatan kejadian yang berlangsung di dalam sistem ke sebuah log. 5. Sebutkan pemerintah di terminal Linux server untuk menampilkan log SSH. Menyediakan koneksi dan atau install OpenSSH. 6. Adalah kunci generator kunci untuk menghasilkan pasangan kunci publik dan pribadi. Digunakan dengan WinSCP. Putihkan menghasilkan kunci RSA, DSA, CDSA, dan EDDSA. Kalimat tersebut merupakan keterangan dari Putihkan. 7. Sebutkan kepanjangan dari RSA, Request Samir Adleman. 8. Sebutkan kepanjangan dari DSA, Digital Signature Algorithm. 9. Sebutkan kepanjangan dari ECDSA, Elliptic Curve Digital Signature Algorithm. 10. Sebutkan kepanjangan dari MFA, Multi-Factor Authentication. 11. Sebutkan contoh dari mekanisme autentikasi di bawah ini. A. What you know, yaitu username and password. B. What you have, yaitu RSA token dan MFA. C. Who you are, yaitu biometrik. 12. Sebutkan jenis-jenis sumber daya yang bisa di-share dalam video tersebut. Fisik, daya sistem, daya kompetensi, dan daya abstrak. 13. Sebutkan kepanjangan dari DNS, Domain Name System. 14. Sebutkan kepanjangan dari DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. 15. Jelaskan yang dimaksud dengan log. Log adalah catatan yang merekam segala aktivitas suatu aplikasi dijalankan. 16. Sebutkan kepanjangan dari ADDC, Additive Digital Data Converter. 17. Sebutkan kepanjangan dari ADDS, Active Directory Domain Service. 18. Sebutkan kepanjangan dari Telnet, Telecommunication Network. 19. Sebutkan kepanjangan dari SSH, Secure Shell. 20. Sebutkan kepanjangan dari LDAP, Lightweight Directory Access Protocol. 21. Sebutkan perusahaan pembuat network directory service, protokol network. 22. Keterangan yang tepat dari gambar di bawah ini adalah RSA. 23. Keterangan dari yang tepat dari gambar di bawah ini adalah klik BCA. 24. Merupakan metode autentikasi yang mengharuskan pengguna untuk menyediakan 2 atau lebih faktor verifikasi untuk mengakses ke sumber daya seperti aplikasi, akun online, perangkat server, atau VPN. Kalimat tersebut merupakan penjelasan dari autentikasi multifaktor atau MFA. 25. Adalah sebuah sistem atau metode autentikasi yang memanfaatkan data atau identitas biologi pengguna. Kalimat tersebut merupakan penjelasan dari autentikasi biometrik. 26. Metode identifikasi biometrik dibagi menjadi 2, yaitu perilaku, dan fisik. Sebutkan 3 contoh identifikasi perilaku: keystroke dynamic, gaze analysis, dan voice recognition. 27. Metode identifikasi biometrik dibagi menjadi 2, yaitu perilaku dan fisik. Sebutkan 6 contoh identifikasi fisik: fingerprint, facial recognition, iris recognition, retina recognition, palm print recognition,
dan Air Shape Recognition. 28. Sebutkan kepanjangan dari VPN, Virtual Private Network. 29. Sebutkan kepanjangan dari PPP, Point to Point Protocol. 30. Sebutkan kepanjangan dari Radius Remote Authentication Dial in User. 31. Sebutkan jenis implementasi dari Radius Authentication, Authorization, dan Accounting. 32. Sebutkan jenis autentikasi pada sistem operasi, password based, certificate based, dan multifaktor. 33. Sebutkan kepanjangan dari CAS, Creativity Activity Service. 34 adalah protokol masuk tunggal untuk web. Tujuannya adalah untuk mengizinkan pengguna mengakses beberapa aplikasi menggunakan layanan autentikasi dasar yang sama. Kalimat tersebut merupakan penjelasan dari single sequence. 35. Sebutkan contoh-contoh dari JAS, SSO, LDAP, dan ERP. 36. Sebutkan layanan DDoS yang terdapat pada MS Windows Server. Menyediakan metode untuk menyimpan data. 37. LDAP terdapat pada sistem operasi Linux dan Unix. 38. Hanya sekali login dan bisa mengakses sumber daya dan aplikasi lain yang ada tanpa perlu melakukan login kembali ke masing-masing aplikasi. Kalimat tersebut merupakan penjelasan dari single sequence. 39. Sebutkan implementasi single sign-on di MS Windows, Microsoft Entra 10. 40. Sebutkan autentikasi berbasis aplikasi, berbasis kata sandi, berbasis sertifikasi, dan berbasis token. 41. Sebutkan contoh Enterprise Resource Planning Software, BKP SME, Accurate Rel Microsoft Dynamics S,365. Sebutkan contoh mobile application, WhatsApp, Grab, Gojek, dan Instagram. Sebutkan contoh web application, e-commerce, Gmail, Google Search, dan YouTube. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.